Tuhan lagi di Intimacy Worship. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Mari saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami, segenap hidup kami, dan segenap kekuatan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat
terjadi di sini. Mari katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku, amin, hanya dalam hadiratmu. Panggil namanya Yesus, hanya Kau segalanya bagi kami. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tidak terbatas saat ini, sekarang ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasa ada kuasa Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dikatakan
setiap pribadi yang berseru dalam nama Yesus saat ini ada kemenangan, ada kemenangan, oh ada kemenangan, ada kesembuhan terjadi saat ini yang percaya di dalam nama Yesus. Engkau yang ada di rumah-rumah saat ini berseru dalam nama Yesus, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan terjadi saat ini dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ada kemenangan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Rasakan kuasa yang terima saat ini pemulihan dan kesembuhan terjadi. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk kami terus menjalani aktivitas kami. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami, dan kami bersyukur kami ada saat ini. Sekarang ini hanya karena Engkau. Biar setiap apa yang kami lakukan itu semuanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan, Kau buka hati kami yang siap ditanam benih firman-Mu Tuhan. Biar benih itu boleh bertumbuh dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini renungan yang akan saya bawakan berjudul Kompas Hidup. Pernahkah saudara bertanya, mengapa pesawat udara yang apabila sudah mengudara hingga melampaui awan-awan yang berjarak ribuan kaki di atas permukaan laut, tak kelihatan setitik pun dapat sampai ke kota atau ke negara yang dituju dengan tepat? Itu bukan karena pilotnya yang dapat melihat dengan ribuan kilometer, tetapi ada satu alat kecil yang dinamakan kompas dan radar bagi pesawat. Tanpa kompas dalam sebuah pesawat udara, itu sama dengan sebuah pesawat akan mengalami kesesatan tanpa arah dan tujuan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini adalah suatu perjalanan yang ujungnya ada kekekalan. Ada dua. Yang pertama adalah kekekalan
dalam penderitaan karena terpisah dari Allah. Yang kedua atau kekal bersukacita bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Allah sebagai pencipta kita tidak menginginkan kita sebagai ciptaannya itu menjalani hidup ini sebagai seorang gelandangan yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Namun Allah menghendaki kita memiliki kehidupan kekal sebagai tujuan hidup kita. Begitu juga dengan hidup kita tanpa firman Tuhan sebagai kompas hidup kita, kita akan tersesat jauh dan bisa menuju kebinasaan yang kekal. Di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Kenapa firman Tuhan merupakan kompas kehidupan kita? Yang pertama, karena firman Tuhan memberi panduan yang tepat dan benar bagi kita. Firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dan di sini kita harus memilih dan menetapkan hati serta berkomitmen untuk membiarkan firman Tuhan yang membimbing dan menuntun hidup kita. Memang banyak petunjuk yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Namun kita harus ingat bahwa manusia itu makhluk yang terbatas. Sehingga kita juga harus memahami bahwa setiap petunjuk yang diberikan oleh manusia tidaklah sempurna. Itulah sebabnya firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka kita akan mengatakan bahwa hanya firman Tuhan yang dapat memandu hidup kita secara benar dan tepat. Sedangkan petunjuk, panduan, nasihat manusia tidak bisa kita harapkan dalam hidup ini. Dan poin kedua, mengapa firman Tuhan merupakan kompas kehidupan kita? Karena firman Tuhan pasti membawa kita kepada tujuan yang pasti. Tujuan hidup kita adalah Allah dan kehendaknya, yang artinya menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Di Ibrani 12 ayat 2 berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia dan sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah." Firman Tuhan itu membawa kita pada tujuan hidup kita yang pasti, yaitu kekekalan. Kekal bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dan yang poin yang ketiga yang akan saya sampaikan, mengapa firman Tuhan itu sebagai kompas kehidupan kita. Karena firman Tuhan dapat memperbaiki hidup kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Harus kita akui bahwa sesungguhnya kita dikandung dalam dosa, lahir dalam dosa, hidup dalam dosa, sehingga dengan demikian secara total hidup kita rusak dan dikuasai oleh dosa. Namun melalui firman Tuhan yang tertulis, hidup kita diperbaiki. Firman Tuhan mengajarkan tentang Allah dan karyanya bagi kita. Firman Tuhan mengkoreksi dan memberitahukan bahwa ada yang salah dalam hidup kita sehingga kita harus bertobat. Firman Tuhan juga memperbaiki karakter kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan oleh firman Tuhan karakter kita diubah menjadi baik dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan juga memberi pelajaran berharga bagi kita bagaimana seharusnya kita hidup. Hidup dalam kebenaran, menyatakan kebenaran, dan berbuat kebenaran. Di awal tahun 2022, pilihan ada di tangan saudara. Mau memilih hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan sebagai kompas hidup kita, atau kita memilih dunia yang memimpin hidup kita yang penuh dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau dengan hati kami Tuhan dan berkomitmen. Kami mau firman-Mu Tuhan menjadi kompas hidup kami, yang menuntun hidup kami Tuhan kepada jalan yang tepat dan benar ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah di awal tahun 2022 ini, biar kami menetapkan hati kami Tuhan, firman-Mu yang memimpin hidup kami mulai saat ini Tuhan sampai seterusnya ya Bapa. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan benar Tuhan, firman-Mu itu sempurna Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan, bukan hanya kami membaca firman-Mu, bukan hanya merenungkan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu di intimasi worship ini ya Bapa, yang sedang bingung, yang sedang dalam menghadapi masalah Tuhan. Biarlah lewat renungan pada pagi hari ini, mereka semua menetapkan hati mereka untuk firman-Mu yang menjadi kompas hidup mereka, menuntun hidup mereka Tuhan, mulai saat ini sampai seterusnya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah setiap apa yang kami boleh lakukan semuanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami juga Indonesia ini, mulai dari pimpinan tertinggi, presiden dan wakil presiden hingga jajaran yang paling rendah Tuhan, RT RW ya Bapa. Tuhan, kami berdoa biar terus Engkau memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan dalam mereka memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biar mereka terus memimpin dengan takut akan Engkau ya Bapa. Setiap apa yang kami lakukan, biarlah semua menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Biarlah bangsa kami ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.